Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor consumer good. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Aisa, kedelapan Hoki, kesembilan Cleo, dan terakhir ULTJ. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup terkoreksi 1,1% ke harga 6.725. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya INDF hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang masih sama gambaran saya ya. Akhirnya dia ke area demand atau supportnya. Dengan kondisi ini apakah mungkin akan terjadi swing low? Kalau dilihat kondisi seperti ini, kalau ISG nanti bisa ada tarikan di minggu pertama, kemungkinan swing low dan mungkin nggak naik lebih tinggi. Kondisi seperti ini ya kita lihat aja, karena ini juga masih tergantung ISG ya. ISG-nya nih kemana arahnya. Kalau dilihat nih INDF juga sudah membentuk 2 higher low, 1, 2, higher high, 1, 2. Jadi ya arahnya ke atas. Dan semoga aja benar ini swing low-nya ya. Di 6.800 memang offset sedikit ya. 6.700. Jadi harus konfirmasi dan bertahan. Dan mungkin nggak dia ke 6.600 terus mantul. Kondisi seperti ini ya bisa juga. Dan nggak masalah kalau INDF nih nggak perlu pakai stop loss mepet. Kalau Bapak Ibu mau average down di bawah sekalian aja. Ini arahnya masih sama seperti yang analisa saya sebelumnya itu. Kemungkinan INDF ini kalaupun dia jebol area supportnya 6.600 6.800 ini maksimal 6.200 saja atau 6.150. Dia akan mempertahankan trendline uptrendnya semenjak Maret 2022. Ini juga dia masih uptrend ya, dan itu ada pola nanti bisa jadi symmetrical triangle dan dia tembus lagi 7.000, siap-siap uptrend. Ada peluang consumer good di 2023 itu uptrend sesuai dengan analisa para analis di luar sana ya. Jadi INDF ini nggak masalah kalau nggak pakai stop loss, tinggal average down di 6.200 6.150. Kalau sampai jebol 6.600, kalau dia bertahan ya siap-siap ke atas. Tapi kalau dia turun dulu berarti masih sama gambarnya, konsolidasi dulu area ini dan tetap 2023 mungkin di kuartal kedua baru uptrend ya, mendekati pemilu. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Kondisinya juga oke nih, koreksi juga volumenya kecil, dan saat dia break area 6.600 6.800 dengan volume besar ya, ini koreksi wajar dan ini kemungkinan swing low dan siap-siap rebound lagi. Kita lihat aja Senin. Kalau memang Senin rebound sih oke tuh, sinyal bagus untuk INDF. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.000, terkoreksi 1,7%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya ICBP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP kondisi seperti ini ya belum kemana-mana juga. Dia sempat mantul dari 9.700 hari Kamisnya itu dan ditarik naik. Dan kondisi seperti ini dia masih konsolidasi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji, koreksi volume kecil ya, kemungkinan besar menurut saya juga ada tarikan minggu pertama Januari. Kalau dilihat dari bulanannya ada koreksi wajar doji di area resisten. Ya maksimal loh ya menurut saya. Kalaupun ternyata koreksi di Januari, ICBP itu paling 9.300, paling turunnya tuh 7% lah ya, 7% 8% aja udah maksimal. Terus akan konsolidasi dulu. Jadi seperti itu. Tapi menurut saya juga kemungkinan untuk tren jangka pendeknya seminggu ke depan di awal Januari ada peluang rebound. Targetnya uji 10.500 10.600. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.700, terkoreksi 1,26%. Kalau dia transaksi asing net sell, tapi kalau dia akumulasi selama seminggu kemarin net buy. Kalau dia bakal semuanya UNPR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk UNPR memang dia nggak membentuk low baru. Low-nya itu sama dengan low di hari Kamis. Cuman sudah jebol 4.800. Jadi hati-hati kalau besok Senin dia nggak bisa rebound lagi tembus 4.800, berarti pola cup and handle-nya ini gagal dan siap turun lagi ke 4.500. Jadi seperti itu untuk NPR. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi volume kecil dan masih di dalam candle inside bar ya, di dalam candle Morobojo-nya ini di 2 minggu yang lalu. Kalau dilihat candle bulanannya juga koreksi, volumenya biasa aja nih, dan ini bukan pola pattern pack sepertinya ya, pola symmetrical triangle. Tinggal nunggu tembus 4.880 atau 4.900 tuh siap-siap juga bisa
uptrend. Dan indikasinya ya bisa terjadi saham consumer good di 2023 uptrend. Ini pola-polanya UNPR juga bagus. Target UNPR bisa 6.500. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Kalau dilihat dengan pola seperti ini. Cukup tinggi ya naiknya sekitar 32%. Ya semoga aja. Atau area 6.000 itulah level psikologisnya ya. Kalau dilihat dari bawah ini ditarik semestinya kan 6.600. 6.400, tapi ya pakai level psikologis saja 6.000 itu udah mantep lah kalau dapat ya di 2023 dapat UNPR harga sekarang dan tembus 6.000. Kalau dilihat dari candle bulanannya ya kuncinya kalau mau bertahan ya semestinya ini tutup aja dulu ya. Kita pakai tren jangka pendeknya itu ditarik dari semenjak November sebulan yang lalu. Nah ini ada pola ascending triangle. Tapi daripada Bapak Ibu keganggu psikologisnya garis miring-miring, pakai support 4.500 nih aja atau 4.490. Nih kalau dia Bapak Ibu beli di pucuk dan nggak mau cut loss, kalau saya ada beli juga di 4.800 tapi saya stop loss sudah ya 2% lebih saya stop loss dulu. Nanti aja cari saham lain ya. Karena ya seperti yang saya bilang kalau lossnya cuma 2 sampai 3%, 4% ataupun 5% tuh masih bisa kita cari untuk menggantinya atau mengurangi profit dari saham yang lain ya. Tinggal cari saham volatilitas tinggi yang ada momentum naik tuh ya udah bungkus saja ya. Yang penting nutup kerugian yang sebelumnya. Tapi kalau nggak mau pakai stop loss ya, kuncinya UNPR jangan turun dari 4.500. Kalaupun dia false break, ini gagal, ya ke bawah dulu konsolidasi, tinggal nunggu momentum aja nih untuk UNPR juga ya. Kalau sentimen memang yang seperti dikatakan analis 2023 tahunnya sektor consumer good ya siap-siap ke atas harusnya bottom nih ya ini jadi bottom 4.500 4.400 nih bottomnya untuk UNPR. Jadi seperti itu aja, tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya untuk meminimalisir resiko. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 840 terkoreksi 1,17%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di box sebenarnya MSP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MSP indikasi pola head and shoulder-nya terbentuk dan terkonfirmasi langsung 5 candle. Nggak pakai lama di bawah terus turun ya. Diiris langsung nggak pelan-pelan lah. Langsung tiap hari dituruninnya. Cukup kejam juga nih MSP ya. Karena sentimen memang cukai rokok mau naik lagi ya. Plus 13 apa 12% itu. Dan mau sampai target dah. 800 itu kalau dilihat historinya dia membentuk low baru dari semenjak April ya. Bahkan Agustus 2021 aja dia membentuk low baru ya. Maret 2020 aja ditembus ya. Memang luar biasa nih downtrendnya. Cuman indikasinya ya tunggu aja di 800. Ada peluang potensi mantul. Kalaupun mantul di area sini juga bisa. Cuman ya itu. Kalau berani nangkap pisau jatuh harus lihat kondisi bid offer, lihat chart. Ya, masuknya dengan cara scalping. Kalau mau nangkap pisau jatuh di kondisi market seperti ini, di kondisi AMSP seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu lebih sabar, siapa tahu di bawah 800 itu lebih menarik kalau dia di 800. Ya, angka psikologis lah. Peluang besar mantul tuh. Minimal 5% bisa ya. Tapi ya, kalau di 850 mantulan, di 840 ini ya bisa juga kelihatan volume meningkat ya. Biasa jadi ada candle hijau dulu besok Senin ya. Kalau market hijau tuh bagus tuh bisa rebound, tapi rebound terbatas, nggak mungkin dia naik kencang. Jadi kalau Bapak Ibu beli di support atau beli di harga penutupan hari Jumat kemarin, mantul 2% sampai 5% bungkus. Jangan berharap banyak dulu lah ya, daripada berharap nanti kecewa malah koreksi lagi. Atau pakai strategi pasang trailing stop. Kalau sudah profit 5% pasang trailing stop. Kalaupun kena stop loss, profit, syukuri aja, jangan dikejar lagi ya. Sabar ya gitu. Kita harus bisa mengendalikan psikologis kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan market, tapi kita bisa bereaksi dengan market dengan mengendalikan psikologis kita. Biar tradingnya in out-nya itu belinya dengan teknikal, dengan analisa, bukannya feeling doang. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk MSP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 18.000, terkoreksi 2,17%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia dibokar sebenarnya GGRM juga di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal GGRM level 18.000 disentuh pas area support, mungkin nggak ada teknikal. Kemungkinan sih ada hijau ya. Ini distribusinya juga nggak signifikan nih. Ya ada peluang lah. Kalau dia jebol lagi ya udah berarti turun lebih dalam. Tapi ini sudah turun kalau dihitung ya dari semenjak
2022 awal nih ya, dia udah turun 43%. Ya semestinya sih udah dalam banget ya, apalagi dari semenjak peaknya yang 100 waktu itu yang ada bilang salah enter kan, dia naik ke 100. Padahal ya memang pancingan aja kayaknya ya, biar retail makan atas dan habis itu dibuang. Karena memang likuiditasnya waktu itu juga kecil ya, jadi makan cepet pun ya dengan modal kecil bisa ngangkat, dan udah turun 80%. Ya ini udah sangat dalam, cuman ya kita nggak tahu bagaimana kondisi fundamentalnya ya. Walaupun memang harga wajarnya masih bisa dikatakan murah ya, masih di bawah harga wajarnya. Cuman ya sahamnya terus turun ya percuma juga kan, habis diiris terus tiap hari. Dengan kondisi seperti ini, kalaupun ada yang nangkap bisa jatuh pas di level psikologisnya 18.000, koreksi 2% 3% aja udah besok tinggalin. Berarti dia nggak kuat. Udah kalau mau bagus ya Senin Selasa harus hijau untuk GGRM. Kondisi seperti ini ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi volumenya kecil minggu kemarin. Ya bisa jadi ada tarikan juga Senin ya. Kalau dilihat buangannya volumenya besar masih ya. Ya Senin aja dilihat ya. Tapi daripada GGRM masih banyak saham yang lain ya. Jangan dendam sama GGRM karena mungkin cut loss. Jadi mau ngebalas di GGRM lagi ya. Jangan seperti itu. Kalau lagi teknikalnya kurang bagus, jelek, jangan dipaksa masuk ya. Daripada kita cut loss kan atau nyangkut sayang. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.500 menguat 2,45%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya Mayor sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Mayor juga mantul dari 2400, memang sempat beberapa kali offset dia ke 2330, tarik naik lagi ya. Ini di tanggal 27 Desember hari Selasa ditarik naik, itu lumayan tuh, ditarik sampai 2500. Kalau dapat aja dari 2400 tuh dapat 4% kan bungkus tuh lumayan, apalagi dari 2330 itu sekitar 6% 7% tuh dapat ya. Dan kondisi seperti ini arah Mayor kemana masih sama gambaran saya, selama dia bertahan di atas itu masih bagus. Kalau bisa sih tembus 2550, apalagi volume meningkat dan juga ini candlenya Morningstar cukup bagus, sudah gap ditutup. Kalau dia dari candle weekly-nya reboundnya dengan volume kecil, setengah dari volume sebelumnya, jadi bisa dikatakan nggak kuat juga naiknya minggu ini, dan koreksi bulan ini dengan volume kecil. Nah ini candle-candle masih antara memang benar mau naik atau turun. Candle-candle nanggung kalau candle seperti ini. Jadi lebih baik wait and see aja dulu lah untuk Mayor harga sekarang. Kalau yang punya ya itu bagaimana strategi aja menghandle sahamnya. Jadi seperti itu. Untuk Mayor langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 143 menguat 0,7%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya AISA hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA di bawah. Ya mungkin juga ada technical rebound karena itu disupport semenjak Juli 2022, 5 bulan yang lalu, yang semestinya harus dijaga. 138, 140 itu harus dijaga kondisi seperti itu. Tapi kalau mau lebih bagus, AISA tuh tunggu di atas 150 itu menarik. Kalau dia kembali ke atas 150, ada peluang untuk mencoba uptrend lagi. Tapi kuncinya tunggu dia di atas EMA 20-nya garis biru ini ya, di sekitaran 150-152 untuk AISA. Di bawah sini boleh nggak spek buy? Ya silakan juga, yang penting Bapak Ibu siap cut loss di bawah, misalnya turun dari 137, 136 seperti itu. Untuk AISA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 103 menguat 0,98%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di lokal sebenarnya Hoki hampir sama ada akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Hoki juga belum kemana-mana. Tapi kalau mau bagus ya harus dijaga level psikologis. MACD-nya sudah golden cross. Tapi percuma. MACD golden cross ini kan lagging. Kalau nanti Hoki jebol 100, dead cross lagi tuh MACD ya. Saya lebih melihat ke price action. Kalau price actionnya belum bagus, ya belum. Apalagi kalau kondisi konsolidasi di range pendek seperti ini, naik turunnya cuma 2 tick 3 tick ya, takutnya sih tiba-tiba jebol support ya, dibuang. Nah itu saya lebih kalau untuk Hoki ini tunggu di atas 110. Tapi kan dari 103 ke 110 tuh lumayan 7% kalau dia naik ya. Kalau nekat beli di harga sekarang, yang penting support kuatnya itu di 99 100. Jebol itu berarti bisa lanjut turun dalam. Nah, pertimbangkan, terserah Bapak Ibu mau cut loss kah, mau di hold juga silakan. Jadi seperti itu. Untuk Hoki lebih baik kalau saya sih wait and see aja dulu. Tapi kalau nekat ya ini harga-harga demand ya, harusnya level-level psikologis seperti ini 100 103 itu bisa ada pantulan. Seperti itu.
Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Cleo yang hari kemarin ditutup menguat 11,4%. Harga 555. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di bokas kemarinnya, Cleo ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cleo ditarik naik dan berhasil break EMA 20-nya. Apakah ini sinyal dia akan uptrend setelah terus turun dari semenjak 720? Coba cek dulu turunnya udah sampai turun 40% dan sudah mantul dari support. Ini saya nggak kepantau juga, udah naik 20% dan sempat naik 30% ya. Dari 460 dan rebound. Dan apakah ini sinyal pembalikan arah? Ada indikasi tapi belum pasti ya. Kuncinya kalau nekat beli Cleo ini 530, 540 itu bisa jadi support ya. Itu harus dijaga oleh Cleo. Seperti itu untuk Cleo. Langsung saja ke saham terakhir, ada ULTJ yang ditutup di harga 1475 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing itu terus net buy ya, semenjak ULTJ itu di bawah. Kalau dia bakal semarinya, ULTJ ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ setelah membentuk cup and handle atau pola ascending triangle dia terus naik. Cuman sekarang itu harga-harga pucuk, tapi udah bagus, dia sudah mematahkan tren downtrendnya, tapi takutnya nggak bertahan dan gagal dan koreksi. Kalau seperti ini, ya bisa digunakan itu supportnya 1450. Ini tutup aja, nggak perlu lagi, karena kalau dia gagal bertahan di atas 1450, ada peluang turun dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap hold, karena ULTJ ini saham berfundamental bagus juga, cuman sahamnya lambat gerak, ya silahkan aja, karena ini area bawah. Kalau dihitung dari puncaknya Agustus 2020, dia udah turun 34% ya. Kalau dari 20.021 udah turun 22% dan mulai naik. Ya ini indikasinya sih mencoba untuk uptrend lagi ya. Kuncinya jangan turun atau jangan masuk lagi ke dalam trend line downtrendnya ini, garisnya ini ya. Berarti kalau dia turun dari 1450, 1440, ada peluang tren jangka pendeknya gagal dulu uptrend, bisa konsolidasi di bawah, lanjut turun dulu ya. Tapi ya pakai support kuatnya 1350, jangan jebol itu. Kalau jebol 1350 berarti pola dead cat bond, itu aja untuk ULTJ. Cuman ya ULTJ udah lumayan ya, udah naiknya 5% 6% ya, sebaiknya hindari dulu lah ya yang belum punya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.